Cia. Pada suatu hari, ada seorang tokoh wanita Islam yang pemberani. Ia berjuang melawan para penjajah dengan cara menyebarkan syiar Islam ke daerah Jawa Tengah. Tokoh tersebut bernama Nyai Siti Ambaria. Wah, butuhnya Penasaran pasti bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Ini dia penampilan dari kelas 10-3 Sentra Tasik yang berjudul Nyai Siti Ambaria. Ayo kita pulang, sudah mau maghrib nih. Oh iya, sudah mau maghrib nih. Kita pulang yuk. Ayo. Mereka pun menuju ke rumah masing-masing. Di sisi lain, di kediaman jenderal terlihat sedang berbincang dengan sekretarisnya. Bagaimana kondisi persenjataan kita? Komennya polisi Alvin. Tuan, sebentar Tuan. Sesuai dengan laporan yang dapatkan, pasokan persenjataan kita telah berkurang Tuan. Sini saya lihat. Bagaimana bisa? Mohon maaf Tuan, hal ini dikarenakan penjajahan yang kita lakukan terhadap masyarakat Jawa. Alasan saja, segera beritahu para rakyat jelata itu bahwa kita akan menaikkan pajak 5 kali lipat. Sana, segera buatkan pengumuman dan sebarkan sebelum matahari terbenam. Baik Tuan, segera saya laksanakan. Sekretaris pun memerintah penyampai pesan untuk menyebarkan pesan pengumuman tersebut ke warga sekitar. Bagaimana bisa dia berbuat begitu? Terus sekarang bagaimana kita bisa hidup? Dia benar-benar sudah gila. Keesokan harinya, setelah mendengar keluh kesah dari para rakyat, Ki Ageng Rogoselo pun segera bergegas menemui jenderal di kediamannya. Lagi katanya takutnya polisi pak. Tuan, Ki Ageng Rogoselo telah datang berkunjung. Segera suruh dia masuk. Good morning. Jadi, apa alasan dari kunjunganmu ke sini, Ki Ageng? Good morning. Begini Tuan, saya telah mendengar pengumuman yang Anda buat untuk para penduduk di desa saya. Oh, jadi kamu sudah mendengarnya. Baguslah kalau begitu. Jadi, mulai kapan kalian akan membayarnya? Mohon maaf sebelumnya, namun kunjungan saya kemari adalah untuk meminta Anda mempertimbangkan kembali pengumuman tersebut. Sejak kapan aku memberi kalian pilihan? Turuti perintahku dan segera keluar dari sini. Ki Ageng Rogoselo pun keluar dari kediamannya jenderal dengan muka yang murung. Siti yang melihat abahnya murung kemudian menanyainya. Abah, ada apa Abah? Kenapa Abah kelihatan banyak pikiran? Begini Siti, tadi Abah baru saja pulang dari kantor jenderal. Abah datang ke sana berniat untuk bernegosiasi dengannya, tapi responnya tidak baik. Negosiasi tentang apa Abah? Tentang pengumuman kenaikan pajak kemarin, jenderal ingin menaikkan pajak 5 kali lipat dari biasanya kepada para penduduk desa. Apa? Tapi itu tidak mungkin Abah. Jika pajak naik 5 kali lipat dari biasanya, kita semua bisa mati. Keterlaluan sekali dia. Kita harus melakukan sesuatu Abah. Nala Siti, semua pasti ada jalannya. Semoga setelah Raja Mataram mendengar kabar ini, beliau segera bertindak. Amin. Sesuai dengan dugaan Ki Ageng Rogoselo, berita kenaikan pajak pun sampai ke telinga Raja dan Ratu Mataram. Baginda, Anda pasti juga sudah mendengar berita tersebut, bukan? Berita tentang kenaikan pajak oleh jenderal. Iya, sekarang karena berita ini para rakyat jadi gelisah. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk aku mengutus penetas angin. Apa yang Anda ingin dia lakukan? Aku akan menyuruhnya berguru dengan Ki Ageng Rogoselo
sahabatku, dan setelah dia siap, akan kusuruh dia mengusir para pasukan jenderal yang keji itu. Kalau begitu, mari kita ke penatas angin. Setelah mendapatkan utusan dari ayahnya, penatas angin pun menuju ke rumah Ki Ageng Rogoselo. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Siti Ambaria dan Nyai Fatimah yang kebetulan sedang berbincang. Assalamualaikum, apakah ini benar rumah Ki Ageng Rogoselo? Waalaikumsalam. Iya benar. Kamu siapa ya, Nak? Dan ada urusan apa kamu mengunjungi rumah kami? Nama saya Penatas Angin, Nyai, dan maksud dari kedatangan saya kemari adalah untuk berguru dengan Ki Ageng Rogoselo sesuai perintah dari ayah saya, yaitu Sultan Agung. Oh begitu. Jadi kamu kemari atas perintah Sultan Agung ayahmu untuk berguru dengan suami saya? Iya, Nyai, apakah Ki Agengnya ada? Abah masih belum pulang dari masjid. Oh, itu Abah. Sementara itu, di kediaman Jenderal terlihat berdiri melamun menatap langit. Noni yang melihat hal itu segera menghampirinya. Noni Belanda. Sia. Tuan kenapa? Kok kelihatan banyak pikiran? Ah, tidak apa-apa. Aku hanya khawatir bagaimana jika para rakyat jelata itu menolak perintahku dan pasokan kita tetap menurun. Lucu sekali. Kita sudah lama menjajah mereka. Seharusnya kamu tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Apa maksudmu? Apalagi, ya kamu tinggal paksa aja mereka. Suruh mereka membayar pajaknya. Tidak peduli seberapa sengsaranya mereka nanti. Paksa mereka, bila perlu bunuh mereka yang menentangmu. Oke, siapa takut? Pacar ras makan enggak? Di desa, Siti Amaria terlihat sedang berjalan bersama kedua sahabatnya. Saat tengah berjalan, ia melihat penyampai pesan dari jenderal sedang mengumumkan sesuatu. Sesuai perintah dari tuan saya, bahwa pajak akan tetap dinaikkan menjadi 5 kali lipat, dan jika ada yang tidak membayar maka akan dihukum mati. Jika ada yang mau protes, silakan temui beliau. Kurang ajar. Tunggu Siti, jangan gegabah, kamu bisa dalam bahaya jika ikut campur. Tapi mereka sudah keterlaluan. Kita tidak boleh diam saja seperti ini melihat perbuatan keji mereka. Tenangkan hatimu Siti. Lebih baik kita melihat teman-teman kita menari. Ayo teman-teman.
Terima kasih Aminah, Zainab. Berkat kalian, aku kembali tenang. Kalian benar-benar sahabat yang terbaik. Karena kamu sudah tenang, kita pulang yuk. Oke. Setelah 1 bulan lamanya, penetes angin pun berhasil menguasai jurus-jurus yang telah ia pelajari dari Ki Ageng Rogoselo. Ternyata, selama 1 bulan tersebut, penetes angin mulai diam-diam menyukai Siti Ambariah. Siti, sejak aku datang kemari untuk berguru pada ayahmu, sejak saat itu pandanganku selalu tertuju padamu. Dan kini aku berniat untuk melamarmu. Apakah kau bersedia? Maaf penapas angin, hatiku memang telah menerimamu. Namun, ketika aku melihat kesengsaraan yang diterima oleh penduduk desa atas perbuatan para penjajah itu, aku tidak terima. Mereka jauh lebih membutuhkanku daripada dirimu. Lantas, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan berjuang melawan penjajah, sekaligus menyebarkan syair Islam dan pengetahuan yang kumiliki pada semua orang. Kalau begitu, kapan aku bisa meminangmu? Maaf, mungkin suatu hari nanti. Kembalikan gelang ini padaku. Jika hatimu saat itu belum berubah, aku permisi. Juga mau. Terima kasih telah menyambut kedatanganku kemari Ki Ageng, Nyai, dan Siti. Maaf atas gangguannya selama ini, dan terima kasih Ki Ageng Rogoselo atas ajaran Anda. Berkat Anda, saya telah menjadi seseorang yang ayah saya harapkan. Tidak perlu berterima kasih, ini sudah tugasku. Jagalah dirimu baik-baik dan kirimkan salamku pada ayahmu. Baik, Ki. Jaga dirimu ya nak penatas. Semoga kamu menjadi Raja Mataram yang baik di masa depan. Iya, Nyai. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, bolehkah saya pergi untuk menuntut ilmu dan menyebarkan syair Islam ke penjuru desa? Mengapa kau ingin melakukannya, Siti? Saya ingin melawan penjajah dengan kemampuan saya, Abah. Saya akan mengumpulkan orang-orang untuk saya jadikan kekuatan melawan mereka dengan agama Islam. Permintaanmu sangat mulia. Baiklah, tuntutlah ilmu sebanyak yang kau inginkan dan berjuanglah. Abah mendukungmu. Min juga mendukungmu Siti. Hati-hati ya, jaga selalu kesehatanmu. Demikian penampilan dari kami. Untuk orang yang dapat dipetik yaitu kita harus tetap semangat, tidak mudah putus asa, dan berpegang teguh pada pendirian dan kebenaran. Nah kakak, serta bapak ibu guru, saya punya bantu nih. Dijawab cakep ya. Langit biru burung bernyanyi. Cakep. Belajarlah dengan rajin, maka masa depanmu akan dipenuhi dengan harapan. Sama halnya seperti Nyai Siti Ambariah yang memilih untuk menuntut ilmu dan berjuang melawan para penjajah demi masa depan bersama.